Apa kabar sahabat Home Plans? Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah lahan 7x17 meter dengan 4+1 kamar dengan musola. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan, bersama Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Nah, buat teman-teman yang punya lahan serupa, lahan 7x17 atau mungkin agak besar sedikit, bisa menggunakan desain rumah yang cukup lengkap ini ya. 4+1 kamar tidur tentunya bisa memenuhi kebutuhan rumah untuk keluarga yang cukup besar. Desain rumah ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang suka desain rumah yang konvensional dan bisa berpadu manis dengan lingkungan sekitarnya. Untuk di awal ini kita akan bahas dulu ya tentang denahnya. Kita langsung aja ke bagian depan, ada sebuah carport untuk satu buah mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman mau 2 mobil berarti area teras dan ruang tamunya jadi mengecil ya, atau mungkin tidak ada. Kemudian ada teras dan ruang tamu, dilanjutkan area tangga, 1 kamar tidur anak, dan di belakang tangga ini ada dapur terbuka sesuai dengan request dari klien. Setelah itu ada 1 kamar mandi di area tengah berdekatan dengan ruang keluarga, dan juga ruang makan dan taman kecil paling belakang. Ada kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam yang juga dilengkapi dengan taman khusus untuk kamar tidur utama. Kemudian kita menuju ke lantai 2. Di sini ada balkon besar di depan area tangga yang bisa dipakai bersantai keluarga. Kemudian ada kamar tidur anak yang berdekatan dengan kamar mandi di bagian tengah, dan juga kamar tidur anak yang lain. Setelah itu pada area musola yang berdekatan dengan taman dalam, dan juga sebuah void di atas ruang keluarga. Setelahnya di bagian belakang ada kamar tidur asisten dan kamar mandi asisten serta area servis. Kita kembali ke bagian depan. Di sini kita akan bahas fasad bangunan dari depan. Untuk pagarnya simple aja ya, dibuat dari material pagar dinding. Kemudian ada portal besar di depan area carport. Dengan atap carport dibuat dari besi hulu dan kaca. Kemudian kusen-kusennya bisa menggunakan kusen kayu atau bisa juga menggunakan kusen aluminium. Di bagian balkon lantai 2 di depannya ada railing dari besi. Kemudian ada aksen batu travertine pada bagian depan fasad lantai 2. Sedangkan untuk atapnya bisa menggunakan atap genteng flat. Dan seperti ini kalau kita berada di bagian depan bangunan rumah ini ya. Dengan tinggi antar lantai sekitar 3,5 meter yang menjadikan rumah ini standarnya cukup tinggi ya untuk disebut sebuah rumah yang nyaman dari segi udara. Di sini kita akan masuk ke area carport dan teras dengan taman di depannya. Setelah itu kita masuk ke dalam area ruang tamu. Ruang tamu ini berbagi ya dengan area tangga dengan sedikit sekat dari dinding tembok. Untuk ruang tamu ini digambarkan sebagai ruang tamu yang cukup humble dengan beberapa furniture dan tempat duduk yang standar buat sebuah ruang tamu. Kemudian kita melewati area tangga dengan area penyimpanan di bawahnya. Setelah itu kita langsung menuju ke ruang keluarga. Nah, di sini ruang keluarganya itu cukup besar ya. Di sini berbagi dengan ada ruang makan dan juga area dapur. Kalau buat ruang makannya sendiri juga berbatasan dengan taman dalam. Dan seperti inilah suasana dari ruang keluarganya.
sebelah ruang makan kita mendapati satu area ruang dapur. Di sini untuk asap dari kompornya benar-benar ditangkap oleh alat exhaust fan yang memang harus ada ya, karena ini berada di dalam ruang dan di tengah rumah. Untuk background dari dapurnya sendiri dipilih dari kaca dengan warna hijau yang cukup segar dengan pencahayaan dari dapur yang terang. Untuk kacanya harus dari kaca tempered ya teman-teman. Dari area dapur kita lihat di sini ada sebuah kamar mandi bersama yang berada di tengah, sehingga bisa diakses dengan mudah baik oleh tamu, dari ruang tamu maupun dari ruang keluarga. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur anak yang di bagian depan. Di sini bisa sebagai kamar untuk satu orang dengan perlengkapan yang cukup lengkap untuk anak usia sekolah. Di ruang keluarga ini juga ada akses ke dua taman. Dengan ruang makan yang berdekatan dengan taman juga. Dari area ruang keluarga kita bisa masuk ke dalam kamar tidur utama. Di sini kita lihat kamar tidur utama ada akses ke taman khusus yang melebar, sehingga dia bisa mendapatkan udara dan cahaya dari taman tersebut. Meskipun ukurannya cukup mungil dan memanjang. Di depan tempat tidur saya meletakkan televisi, dan buat lemari atau wardrobe bisa di sebelah tempat tidur. Sedangkan di pojokan ini saya meletakkan kabinet penyimpanan yang sekaligus sebagai meja rias ya. Dan seperti inilah bentuk dari kamar mandi dalam kamar tidur utama ini. Dari area ruang keluarga dan ruang makan kita akan menuju ke depan lagi ya, yaitu tepatnya di area tangga. Melalui tangga ini kita bisa naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2 kita bisa mengakses ke arah balkon di sebelah kiri ataupun ke kamar-kamar di sebelah kanan. Nah, di sini saya menuju ke sebelah kanan, yaitu menuju ke kamar tidur anak yang di tengah. Untuk jendela kamar ini mengarah ke arah tangga ya teman-teman, karena dia tidak punya akses langsung keluar. Dari area tangga ini juga bisa mengakses ke depan, yaitu balkon yang cukup besar di atas area garasi. Di sini teman-teman bisa meletakkan beberapa furniture outdoor ya buat santai bersama keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lantai 2 lagi. Kali ini kita akan menuju ke belakang. Di sini terlihat ada sebuah void di tengah-tengah area lantai 2, yang artinya dari sini kita bisa melihat ke bawah dan berkomunikasi dengan ruang keluarga di lantai 1. Di sebelahnya kita bisa melihat ada satu area musola yang dekat dengan void ke arah bawah. Dan yang terakhir ada satu area ruang servis di bagian belakang lantai 2. Nah, di sini ada tempat buat cuci jemur dan juga kamar tidur asisten dan kamar mandi asisten. Seperti itu ya teman-teman untuk desainnya. Nah, di sini saya mau tunjukkan beberapa gambar dan foto dari liburan kami kemarin ya.
Nah, sekarang saya tunjukkan denah rumah lantai 1 untuk desain kode 300Z ini ya. Dan juga denah rumah lantai 2-nya. Bagian atas rumah sebagian didak dan bisa meletakkan tandon di area belakang. Berikut ini beberapa contoh desain lebar 7 meter yang ada di channel ini ya. Karena di channel ini banyak sekali desain rumah dengan lebar 7 meter. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp. Dan subscribe ya untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Purbo Hindarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.